ini kita belajar tentang Rehan. Udah duduk. Belajar tentang ini. Udah dibukakan bukunya. Belajar tentang keluarga. Kira-kira kalau dalam satu keluarga ada siapa-siapa? Ada siapa di rumahnya? Ada anak-anak. Ada anak. Terus? Ada bapak. Bapak atau Mak. ayah? Ibu. Ibu. Terus siapa lagi? Nenek. Nenek Kakak. itu bukan kakak. Nenek Abang. itu Abang. iya. Keluarga ini bukan. Kakek dan nenek itu bukan keluarga inti. Kecuali keluarga inti besar baru ada kakek dan nenek. Kalau hanya keluarga inti kecil, iya. Kalau keluarga inti kecil ada ayah, ibu, kamu, adik dan kakak. Nah, sekarang kita belajar tentang keluargaku, keluarga inti. Siapa di sini yang di keluarganya suka membantu orang tuanya? Siapa yang suka bantu orang tuanya? Apa yang biasa kalian bantu? Nyapu. Terus apa lagi? Ngepel. Nyapu. Ngemas baju. Hal yang perlu kalian kerjakan khusus untuk kalian itu membereskan kamar. Siapa di sini yang punya kamar sendiri? Nah, setelah bangun tidur kamarnya dikemas enggak? Dikemas enggak? Apa dulu yang dikemas? Bantal. Apa lagi? Kasur. Apa lagi? Selimut. Apa lagi? Handuk. Baju yang bergantung gunakan usahakan diapakan? Dilipat agar tidak berantakan. Kita sebagai anak wajib membantu orang tua di rumah. Kalau misalnya nih orang tua lagi berkebun, kalian bantu mencabut rumput atau hanya nonton TV? Nonton TV, berarti tak bantu nih. Ngapain? Harusnya sikap kita membantu orang tua. Bu, tak boleh main kah? Boleh. Kemarin saya bawa parang ke bas. Nah, jangan ya. Parang itu bahaya kalau untuk anak umuran kalian. Yang boleh kalian ini. Apa namanya? Ya. Kalau nanti kita selesai tentara, nanti kalau ada bom jangan diambil. Jangan diambil, itu lain ya. Kita bukan belajar menanggap. di hutan nanti dimakan beruang. Enggak. Dengar. Rehan. Kalau orang tuanya mengajak yuk bersihkan tanaman, apa yang kalian bisa bantu? Mencabut rumput, sama menanam bunga. Udah, jangan ngomongkan soal. Nah, nih di sini coba dilihat bukunya. Di situ ada gambar, ada simbol icon. Ini apa? Orang tua. Ini ini saya. Rumput.
tulisan kita baca sama-sama, tapi yang simbol kalian yang menyebutkan ini apa. Ya, bisa ya? Yuk, coba dilihat. Orang tua. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Siapa itu? Saya membersihkan. Ya, ulang sama-sama. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Siapa? Saya membersihkan kebun bersama. Sama siapa? Orang tua. Orang tua. Di gambar apa itu? Terus Saya ada kebun yang sangat luas. Bawahnya siapa itu? Saya mencabut liar. Itu ada titiknya, jadi harus berhenti. Gambar siapa itu? Saya memangkas tanaman yang tidak rapi. Terus bawahnya gambar apa? Ibu memupuk dan menyiram tanaman. Tanaman apa? Bunga. Gambarnya lagi. Saya senang bisa berkumpul dengan keluarga. Nih, sebelahnya lagi. Gambar siapa? Orang tua. Ini gambar apa tadi? Simbol apa? Berterima kasih. Orang tua berterima kasih kepada siapa? Saya, karena sudah membantu mereka. Terus bawahnya lagi siapa? Orang tua memuji. Muji siapa? Saya sebagai anak yang rajin. Hati dilihat bukunya, Tim. Bawahnya lagi. Saya sangat senang dipuji. Tanda ini itu dipuji ya. Biasa gini orang tua bilang apa? Bagus, anak pintar, anak jempol. Artinya dipuji. Siapa? Dipuji oleh orang tua. Siapa yang senang di sini bantu orang tuanya? Orang tuanya ada memuji tak? Ada. Gimana kata-katanya? Bagus. Terus berterima kasih. Berterima kasih. Kalian juga harus seperti itu. Kalau kalian misalnya udah dengarkan. Kalau kalian membantu orang tua tapi tidak bisa, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian meminta tolong, bilangnya tolong. Itu disebut 5 kata ajaib. Apa Nora? 5 kata ajaib. Terima kasih. Terus tolong. Terus maaf. Terus apalagi? Permisi. 4 atau 5 kata ajaibnya? 4 atau 5? 4. Ada tolong. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan sesuatu, mau minta tolong, ucapkanlah kata tolong.
ada salah sama Fadila. Kamu bilang apa? Minta maaf. Misalnya lagi si Naura. Naura butuh bantuannya si Alivia. Naura bilang apa? Terima kasih. Belum. Itu kalau udah dibantu. Sebelumnya Naura bilang apa kalau kamu minta bantuan? Minta apa? Minta juga. Minta tolong dulu. Jangan tiba-tiba nyuruh Naura menghapus. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Harus menggunakan kata yang santun dan sopan. Ini kan, Mbak. Bisa? Gimana contohnya? Rehan. Boleh hapus kayak gitu kan, Bu? Ya, Alivia, tolong pinjam penghapus. Kalau udah dikasih, bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Seperti itu juga kalau kalian bantu orang tua kalian di rumah. Buat di rumahnya boleh berat-berat dah, jangan. Bantulah orang tua kalian pekerjaan yang ringan-ringan saja. Misalnya mengemaskan apa? Sepatu berat enggak? Sepatu berat enggak? Enggak. Mengemaskan alat tulis berat enggak? Enggak. Mengemaskan buku berat enggak? Enggak. Mengemaskan sendal berat enggak? Enggak. Semuanya enggak berat ya? Sekarang ibu mau contohkan nih. Gimana bu ini beratan mana sepatu dengan kursi? Beratan mana sepatu dengan tempat pensil? Beratan mana? Beratan mana sepatu dengan tempat pensil? Aska, beratan mana tempat pensil dengan sepatu? Berat mana Aska? Coba dengarkan. Beratan mana? Sepatu. Beratan mana sepatu dengan buku ini? Beratan mana? Buku atau sepatu? Buku atau sepatu? Ada yang bilang buku, ada yang bilang sepatu. Ayo, sekarang kita coba buktikan. Kita coba membuktikan mana yang lebih berat. Kita akan belajar mengukur berat benda dengan menggunakan satuan tak baku. Nih ibu ada alatnya. Ini namanya apa? Dan apa ini? Gantungan baju. Digunakan untuk apa? Menggantung baju. Ini namanya apa? Plastik. Ini caranya seperti ini. Coba si Atif tolong ambilkan sepatu kamu Atif. Sepatu satu. Nih, caranya seperti ini. Kantong plastik ini digunakan sebagai wadahnya. Satu aja. Iya, satu pasang. Dah, makasih Atif. Dah dulu. Sepatu ini, kantong ini digunakan untuk sebagai wadahnya. Ini sebagai timbangan satuan tak bakunya tadi. Kita mau buktikan gerakan mana sepatu dengan buku. Ya? Jangan, kita kan belajar ya benda yang ada di sekitar kita dulu. Benda yang ada di rumah dulu. Bukan buku yang itu. Kita buktikan ya. Ini sepatu siapa nih? Sepatu Atif. Kita pinjam ya. Taruh kantong. Sama buku. Coba Fadila bukunya bawa
buktikan mana yang lebih berat, buku atau sepatu? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Buku. Karena ini naik dia, ini turun. Ini membuktikan bahwa buku lebih berat dari sepatu. Oke, sekarang coba buku. Udah biarkan dulu nanti, biarkan dulu. Buku dengan tempat pensil, sepatu dengan tempat pensil. Mana yang lebih berat? Kita coba satu tempat pensil. Mau satu atau dua? Ya. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat mana? Kotak pensil atau sepatu? Dulu. Mana yang lebih berat? Kotak pensil. Ternyata dia sama beratnya. Kalian dua-duanya tidak salah. Sepatu dengan kotak pensil sama beratnya. Dadu dong. Nih, coba dilihat. Rehan, kembali ke bangkunya. Rehan, halo. Hai. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk angin. Nah, siapa yang tepuk tadi? Tepuk angin tidak bersuara. Sampai sini paham dah nih? Mengukur tak baku? Mengukur satuan tak baku sampai sini paham? Kalau satuan baku pakai apa? Mengukurnya. Ada yang pernah lihat mamanya belanja? Yang ditaruh di alat itu namanya apa? Timbangan. Itu untuk satuan baku. Bukan berat. Itu untuk satuan baku. Sampai sini paham? Paham? Nanti ibu ada PR tentang ini. Mengukur satuan baku seperti yang ada di gambar ini. Ini. Nih, lihat nih. Nanti PR-nya ini kalian mencentang mana yang lebih berat antara ini bantal dengan guling. Ya, di rumah ya. Iya, nanti ibu fotokan, kalian kerjakan di rumah. Sekarang
membantu keluarga serta mengenal 4 kata ajaib, yaitu apa tadi? Tolong, terima kasih, terus permisi, maaf, tolong diterapkan dalam kehidupan kamu. Ya? Ibu yang sering dengar tolong sudah, terima kasih sudah, maaf sudah. Yang belum itu permisi. Ini yang belum kalian terapkan ya. Nanti usahakan terapkan kata permisi. Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke, sekarang dari Fadila.